Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-asfiyai tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Alfian Qadri selaku dosen pengampu hukum acara pidata. Pertama, puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 hukum acara perdata yang beranggotakan saya sendiri, Novel Romsi Mofak, kemudian ada Muhammad Razi Fikar dan Putri Royhatul Abdahariyah, mendapat bagian tentang tata cara pemanggilan. Selamat menyaksikan. Pengertian pemanggilan dalam hukum acara perdata. Kata panggil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu memanggil, mengajak atau meminta, datang dengan menyerukan nama, dan sebagainya. Sedangkan pemanggilan yaitu proses, cara, atau perbuatan memanggil. Menurut Yahya Harahap, pemanggilan atau panggilan, atau convocation atau konvokasi, dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau NZC atau notification, yang antara lain pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan banding, memori kontra, memori banding, dan lain-lain. Kemudian pengertian pemanggilan ini jika dipakai dalam proses pengadilan acara perdata, maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh juru sita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal lain-lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti. Selanjutnya, tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan. Berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini. Yang pertama, penyampaian gugatan kepada pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1, gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan berdasarkan kompetensi relatif. A. Dalam bentuk surat gugatan in writing. B. Ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dan C. Dialamatkan kepada ketua pengadilan. Dan yang kedua, pembayaran biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 menyatakan dengan tegas pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara dan merupakan syarat imperatif atau syarat memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku integrasi. Konsekuensinya atas pasal ini adalah A. Gugatan tidak didaftar dalam buku register perkara. Yang B. Perkara atas gugatan itu dianggap tidak ada. Yang C. Gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan. Yang ketiga, registrasi. Pasal 121 ayat 4 menegaskan pendaftaran gugatan dalam buku register perkara baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitia wajib mendaftarkan dalam buku register perkara. A. Pemberian nomor perkara. Panitera memberi nomor perkara atas gugatan berdasarkan nomor urut yang tercantum dalam buku register perkara. Yang B. Panitera menyerahkan perkara kepada ketua pengadilan segera setelah panitera memberi nomor perkara diserahkan atau dilimpahkan kepada ketua pengadilan. Yang keempat, penetapan majelis oleh ketua pengadilan. Apabila ketua berhalangan, penetapan majelis dilakukan oleh wakil ketua. A. Jangka waktu penetapan secara mungkin. B. Jangka waktu yang digariskan maksimal paling lambat 7 hari dari tanggal penerimaan. Yang kelima, penetapan hari sidang. Yang menetapkan hari sidang adalah majelis yang menerima pembagian distribusi perkara. Tahap pemanggilan.
Yang berhak melakukan pemanggilan adalah jurusita tempat terjadinya perkara. Jika tergugat berada di luar wilayah terjadinya perkara tersebut, maka jurusita di tempat terjadinya perkara itu harus memerintah kepada jurusita tempat tergugat itu berada untuk melakukan pemanggilan kepadanya. Nah, kemudian adapun bentuk panggilan itu berupa surat tertulis yang dilayangkan pengadilan kepada tergugat. Jika tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka pemanggilan itu dapat berbentuk media cetak, media massa atau media sosial dan lain sebagainya. Nah, tidak sah ketika pemanggilan berbentuk lisan, sebab ketika pemanggilan berbentuk lisan itu akan sulit dibenarkan keotentikannya. Nah, apabila tergugat diketahui keberadaannya, maka harus disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung atau kepada keluarganya. Jika jurusita itu tidak menemui tergugat dan keluarganya secara langsung, maka pemanggilan itu disampaikan kepada kepala desa, yang kemudian kepala desa itu menyampaikannya kepada tergugat atau keluarganya. Nah, apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka pemanggilan disampaikan kepada bupati atau wali kota sesuai dengan yurisdiksi yang dimilikinya, serta harus dimuat ke dalam pemanggilan umum, yaitu media cetak. Adapun ketika tergugat berada di luar negeri, maka pemanggilan dilakukan dengan cara diplomatik yang disampaikan kepada Kemenlu, kedutaan, dan konsulat, yang dilakukan oleh jurusita secara langsung tanpa melalui JPU. Apabila tempat tinggalnya tidak diketahui keberadaannya yang di luar negeri itu, maka dilakukan dengan panggilan umum. Nah, jika tergugat telah meninggal dunia, maka pemanggilan ditujukan kepada ahli waris tergugat yang meninggal tersebut tanpa menyebutkan nama ahli warisnya satu persatu, hanya cukup menyebutkan nama tergugat dan tempat tinggalnya saja yang disampaikan ke tempat tinggal terakhir dari tergugat yang meninggal itu. Apabila ahli waris itu tidak diketahui, maka pemanggilan disampaikan kepada kepala desa tempat tinggal tergugat terakhir itu. Kemudian kepala desa menyampaikannya kepada ahli waris, dan apabila kepala desa tidak mengetahui keberadaan ahli warisnya, maka panggilan itu dikembalikan kepada jurusita disertai dengan surat ketidaktahuan dari kepala desa tersebut. Nah, dengan berdasar surat tersebut, maka jurusita melakukan pemanggilan umum. Nah, jarak antara pemanggilan dengan hari ditetapkannya sidang itu ditentukan berdasarkan jarak tempuh antara tempat tinggal dengan tempat sidang. Apabila jaraknya dekat, maka waktunya 8 hari, jika sedang waktunya 14 hari, jika jauh waktunya 20 hari. Nah, apabila yang dipanggil itu lebih dari satu orang, maka diambil dari jarak tempat tinggal yang terjauh dari tempat sidang tersebut. Nah, pemanggilan bisa dipercepat dengan keadaan tertentu yang mendesak, dan akan tetapi pemanggilan itu tidak boleh kurang dari 3 hari. Panggilan ini juga tidak boleh dilakukan sebelum jam 6 pagi dan tidak boleh dilakukan setelah jam 6 sore, tidak boleh disampaikan pada hari Minggu. Surat pemanggilan itu harus ditandatangani oleh jurusita, disampaikan kepada tergugat secara langsung atau melalui keluarga atau kepala desa setempat. Apabila panggilan ini batal, maka jurusita wajib membayar kerugian akibat dari pemanggilan yang batal itu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.